Mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sudah kita berdoa, silahkan rapikan dulu mejanya, kursinya, bajunya. Sudah? Sudah siap? Kalau sudah siap, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aini Talita Jahran hadir. Asi Sipa hadir. Dede Puspa hadir. Eriska hadir. Kaila hadir. Ralin hadir. Ramadewa hadir. Rosa hadir. Cindy hadir. Siti hadir. Tasya hadir. Wanda hadir. Yang tidak hadir cuma Siti ya, dikarenakan sakit. Kita doakan semoga Siti cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah tadi Ibu absen, silakan untuk berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan untuk duduk kembali. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa tadi sebelum berangkat sekolah sudah membereskan tempat tidurnya? Sudah semua tadi sebelum berangkat sekolah membereskan tempat tidurnya terlebih dahulu? Sudah. Betul, tidak bohong? Tidak. Bagus ya. Nah, ketika kalian tadi berangkat sekolah, apakah kalian salam dulu kepada orang tua? Salam. Ada yang tidak salam dulu kepada kedua orang tua? Tidak. Bagus ya, sudah salam terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Nah, ketika tadi sarapan, kira-kira ibu kalian mau masak apa? Nasi goreng, terus telur. Apa lagi? Sayur sop. Ada yang masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, norma. Ya betul. Minggu kemarin kita belajar tentang norma. Nah, kaitannya dengan pembelajaran sekarang itu sangat erat kaitannya. Kita belajar mengenai tentang kewajiban dan hak. Nah, dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Peserta didik dapat menentukan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Peserta didik mampu melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tentang kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban? Segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan, baik itu kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, dan dirinya sendiri. Kewajiban itu belajar, kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan kewajiban lainnya merupakan contoh tanggung jawab. Nah, kemudian pentingnya kewajiban menciptakan kehidupan yang harmonis dengan saling memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Mencegah konflik, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan. Kemudian yang ketiga, membangun masyarakat yang adil. Dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang, kita dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian pengertian tentang hak. Hak adalah milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Setiap orang dianugerahi hak yang sama
seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya, pentingnya hak. Menghormati hak orang lain. Dengan memahami hak orang lain, kita dapat lebih menghargai dan menghormati mereka. Kemudian menuntut hak sendiri. Memahami hak juga penting agar kita dapat memperjuangkan hak-hak kita ketika dilanggar. Nah, hubungan antara hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti pelanggaran hak asasi manusia, keadaan yang tidak aman dan nyaman, terhambatnya pembangunan negara. Nah, contoh hak dan kewajiban siswa di sekolah. Dari hak itu, hak kita sebagai siswa atau warga di sekolah yang pertama berhak mendapatkan ilmu pengetahuan, berhak meminjam buku di perpustakaan, berhak mendapat fasilitas yang ada di sekolah. Nah, kewajiban kita sebagai siswa atau warga di sekolah yaitu yang pertama dapat datang tepat waktu, mendengarkan nasihat guru, dan yang ketiga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, pentingnya menjalankan kewajiban. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban sangat penting untuk mempraktikkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang kita penuhi tidak hanya mempengaruhi lingkungan dan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik jika setiap orang menyadari perlunya memenuhi tanggung jawab. Nah, menghormati hak orang lain. Lingkungan yang damai, adil, dan makmur dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Orang-orang akan lebih bahagia dan lebih produktif ketika mereka yakin bahwa hak-hak mereka ditegakkan. Di sisi lain, ketika hak-hak dilanggar, perselisihan dan pertikaian pun terjadi yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghormati hak-hak orang lain bagi semua orang. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan masyarakat pada umumnya. Nah, setelah Ibu tadi memaparkan materi mengenai hak dan kewajiban, silakan perhatikan gambar di depan. Nah, sudah terlihat ada gambar di depan? Sudah. Ada seorang bapak-bapak yang menunjuk apa? Yang menunjuk sampah. Nah, sekarang lihat video. Nah, silakan perhatikan video di depan mengenai pelanggaran HAM. Gambar tadi dan tayangan video, permasalahan apa yang terjadi? Buang sampah sembarangan. Lalu apa solusinya? Dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi belajar, kita SPP dulu. Silakan berdiri. Kita melakukan tepuk fokus. Sudah siap? Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Silakan duduk kembali.
kewajiban. Sudah mengerjakannya? Sudah. Satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Nah, sekarang silakan untuk mempresentasikan ke depan kelas. Perwakilan dari kelompok dua orang. Silakan. Dari kelompok satu, apa kelompok dua dulu? Satu. Kelompok satu silakan ke depan. Siapa yang akan mempresentasikan? Dua orang. Untuk kelompok dua, tolong perhatikan, dan kelompok satu juga perhatikan ya. Bacakan dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud kewajiban? Pengertian dari kewajiban adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum agar mendapat haknya. Contoh kewajiban anak di sekolah adalah: 1. Siswa wajib mengikuti pelajaran dan ujian di sekolah. 2. Siswa wajib patuh kepada guru dan kepala sekolah. 3. Siswa wajib menjaga etika dan saling menghargai. Apa yang dimaksud hak? Pengertian dari hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Contoh hak anak di sekolah adalah: berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. 2. Berhak mendapatkan fasilitas sekolah sesuai dengan yang ditentukan. 3. Berhak mendapatkan pergaulan yang baik di sekolah. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, untuk kelompok satu, bentar dulu. Sudah sangat bagus ya. Di sini ada pengertiannya. Jadi kewajiban itu apa? Suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab Kalau hak itu segala sesuatu untuk menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya diterima atau dilakukan. Nah, baik. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok satu? Sangat bagus. Sangat bagus. Ini dari kelompoknya sendiri bagaimana? Sangat bagus. Oh, sangat bagus ya. Silakan dulu. Berikan tepuk tangan. Silakan untuk kelompok dua untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan contoh dari kelompok 2. Itu hak. Itu hak satu mendapatkan pendidikan, 2 bertanya bila tidak mengerti tentang materi pelajaran, 3 memakai fasilitas sekolah, 4 mendapatkan bimbingan dari guru. Kewajiban: 1. Datang tepat waktu. 2. Mengerjakan ulangan tanpa Perhatikan. mencontoh teman. 3. Menghormati guru. 4. Melaksanakan tiket. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kita koreksi ya, apakah siapa tahu ada yang salah. Mendapatkan pendidikan, hak apa kewajiban? Hak. Sudah betul. Bertanya bila tidak mengerti tentang materi pembelajaran itu hak. Memakai fasilitas sekolah hak. Mendapatkan bimbingan dari guru Hak. Nah, kemudian datang tepat waktu Kewajiban. Mengerjakan ulangan tanpa menyontoh teman Kewajiban. Menghormati guru Kewajiban. Melaksanakan piket Kewajiban. Berarti sudah betul semua ya. Berarti silakan dulu kembali. Berikan tepuk tangan Nah, sudah ya. Dari kelompok 1 sudah mempresentasikan, kelompok 2 sudah. Sekarang ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi ini. Silakan kerjakan ya. Untuk menilai seberapa paham kalian tentang pembelajaran hari ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Silakan kerjakan ya. Tes evaluasi. Silakan kerjakan.
fasilitas atau menggunakan fasilitas sekolah. Lalu kewajiban Datang tepat waktu. datang tepat waktu, betul. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah Pancasila. Silahkan kalian di rumah untuk membuka buku, ada LKS, ada buku siswa tentang pendidikan Pancasila ya. Nah, silakan bereskan dulu kursinya, para gurunya. Sudah beres semua, sudah siap? Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siapa lagi mau mengimbang? Ya, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang tadi kita pelajari bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan jadi kita bisa tahu apa itu hak, apa itu kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.